Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Dwi Pamungkas. Saya akan mengerjakan tugas UAS sejarah perangkat lunak. Saat ini sebagian besar kehidupan kita dihabiskan untuk perangkat elektronik. Apakah Anda berlancar di internet dengan menggunakan smartphone Anda untuk mengubah presentasi dengan komputer atau dengan konsol game yang Anda gunakan? Sesuatu yang jalan pada perangkat lunak memberikan instruksi melalui komputer antarmuka. Perangkat lunak diterjemahkan oleh perangkat lunak ke dalam bahasa yang dipahami komputer. Sebelum perangkat lunak yang kita kenal pada pemrograman komputer, ada beberapa upaya pemrograman komputer. Kartu pertama adalah kertas sederhana yang memiliki deretan titik diwakili dari nol. Perangkat lunak pada tahun 1945 dikenal tetapi sistem komersial. Perangkat lunak yang diperkirakan 5 tahun ke depan akan lebih dari 25 miliar perangkat sensor. Lebih dari 25 miliar perangkat sensor menangani hingga 5 triliun data yang lebih banyak. Tahapan akhir dalam siklus pengembangan sistem melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem termasuk perangkat lunak, pengkonversian sistem total keoperasian, proses implementasi, perencanaan, pengeksekusian. Rencana implementasi adalah formulasi rinci dan referensi grafik mengenai cara pencapaian. Implementasi sistem yang akan dilaksanakan tergantung pada kompleks proyek. Bagian pokok implementasi diperlukan persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan pembuatan dokumentasi, konvensi, peninjauan. Persiapan tempat, ruangan, listrik, telepon, koneksi lainnya, AC, kaset. Pelatihan personil teknis yang akan mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut. Berbagai pekerja dan supervisor yang berinteraksi. Manajemen umum, teknik dan alat bantu pelatihan perangkat lunak, pelatihan instruksi, pelatihan dengan instruksi, pelatihan memagang perangkat lunak, pelatihan interaktif, CBT, Computer Based Training, ABT, Audit Based Training, VBT, Video Basic Training, VOD, Video Optical Disc. Penyiapan dokumentasi adalah materi tertulis, video, audio yang menjabarkan cara beroperasi sebuah sistem, termasuk pokok bahasa yang harus dikuasai oleh pemakai. Ujian dokumentasi pelatihan, pengonstruksian, berkomunikasi, penerapan standar kinerja, penerapan sistem, referensi, penyiapan dokumen. 4R utama dokumentasi pemakaian, dokumentasi sistem, dokumentasi perangkat lunak, dokumentasi operasi, konvensi sistem baru, proses pengubahan dari sistem lama ke sistem baru. Kompleksitas dalam tergantung pada beberapa faktor: jenis PL, database, perangkat kendali, jaringan, prosedur. Metodenya konvensi langsung, konvensi paralel, konvensi phase-in, konvensi pilot. Pemeliharaan perangkat lunak, pemeliharaan sistem berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya.
Siklus hidup pemeliharaan sistem. Tahapan SMLC memahami permintaan pemeliharaan, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi mengubah, melatih pengguna, dan melakukan tes. Mengelola pemeliharaan sistem. Menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem. Menggunakan sistem perangkat lunak, help, atau disk. Mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem. Perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem setelah tahap analisis sistem secara selesai, maka analisis sistem telah mendapatkan gambar dengan jelas yang harus dikerjakan. Tiba waktunya sekarang bagi analisis sebagai memikirkan bagaimana cara untuk membentuk sistem tersebut. Pengertian perancangan sistem, analisis dan siklus pengembangan sistem. Rancangan bangun implementasi menggambarkan bagaimana sesuatu sistem dibentuk. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai gambaran, perancangan, dan pembuatan sketsa. Tujuan perancangan sistem. Tahapan perancangan desain sistem mempunyai dua tujuan utama, untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangunan. Personel yang terlibat. Analisis sistem seharusnya melibatkan beberapa personil: spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, pemakaian sistem. Perancangan sistem secara umum. Tujuan desain sistem secara umum untuk memberikan gambaran secara umum pada user tentang sistem yang baru. Tiga kategori desain sistem: global based system, group based system, local based system. Tipe output dapat dibedakan antara lain: eksternal, tujuan output untuk informasi di luar organisasi pemakaian, contoh faktur, cek, dan data terima pembayaran. Internal, tujuan untuk output untuk informasi di lingkungan organisasi pemakaian, contoh laporan terinci, laporan ringkasan. Perancangan input. Tujuan dari perancangan input adalah untuk mengonversikan biaya masukkan data untuk mencapai keakuratan yang tinggi. Proses input data melibatkan 2 atau 3 tahapan utama, yaitu data penangkapan data, penyimpanan data, pemasukan data. Tipe input dapat dibedakan antara lain eksternal, internal. Contohnya faktur penjualan, order penjualan. Alat input atau entry: image art, memory, digital image, scanner, post, device, ATM, mouse, post, reconstruction. Perancangan dialog. Tujuan dari perancangan dialog adalah untuk menjaga agar pemasukan data benar, untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk menjaga agar proses data lancar, teratur, sehingga menghasilkan informasi yang benar. Perancangan proses sistem ini bisa digambarkan dengan sistem flowchart atau DFD. Prosesnya real time, batch, online, atau offline. Perancangan database. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data. Database ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data saling berhubungan satu dengan lainnya. Tipe-tipe dari file tersebut: file master, file referensi, file dinamik, file input, file laporan, file sejarah, file backup, file kerja, file library. Perancangan kontrol. Tujuan agar dapat
keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keadaan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Ancaman sistem, kesalahan manusia, perangkat lunak yang bersifat merusak, penyadap, perubahan, kegagalan, landasan teknologi, jenis kontrol, perancangan, pengkoreksian, perancangan jaringan, langkah-langkahnya membuat segmen bidang usaha, membuat sebuah modelan, mengevaluasi LAN, interaksi segmen-segmen jaringan, topologi bus, star atau ring, perancangan komputer, kelompok komputer, mainframe, mini komputer, mikrokomputer, device, input, output, proses penyimpanan, tekanan-tekanan perancangan sistem informasi harus memperhatikan sejumlah tekanan desain, integrasi jalur pemakaian sistem user, tekanan persaingan, kualitas dan kegunaan informasi, kebutuhan sistem, kebutuhan pengelola data, faktor-faktor organisasi, dan kebutuhan biaya evaluasi. Perancangan sistem terinci. Perancangan output. Tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas, dapat digunakan. Tujuan akhir adalah untuk proses pengambilan keputusan informasi yang berkualitas, dapat dibedakan jadi melalui menghindari detail yang sangat membantu untuk memungkinkan bentuk laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi. Dasar-dasar perancang layar. Teknik untuk merancang layar laporan dapat diperoleh atau diadopsi dari perancangan laporan di kertas. Yang harus diperhatikan: organisasi lapor dari layar, deliver data, judul spesies, identifikasi judul dan layar warna, perbandingan model, waterfall, dan untuk pengembangan sistem informasi, sistem development yang dikenal dengan SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa fase yang dimulai dari fase perencanaan, analisis, perencanaan, dan implementasi hingga pemeliharaan sistem. Konsep SDLC ini mendasari berbagai jenis model pengembangan perangkat lunak yang membentuk suatu perangkat kinerja untuk perancangan yang pengendalian pembuatan sistem informasi. System Development SDLC, pengembangan sistem dan atau sistem siklus hidup sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linear dari beberapa tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir. Model prototyping merupakan suatu teknik yang mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi. Membandingkan model-model pengembangan database. Pengembangan database di dalam sistem informasi biasanya dimulai dengan data modeling yang umumnya digunakan untuk memerlukan lingkup dan isi umum dari database. Yang dimaksud, proses pengembangan database merupakan bagian dari pengembangan sistem. Oleh karenanya, dalam pengembangan database berdasarkan pada SDLC, metode perbandingan model, metode analisis yang digunakan dalam pengembangan model-model pengembangan database adalah Capability Model CMC dan SDLC.
System Development Life Cycle atau SDLC, waterfall testing setelah kode pemrogram sesuai dibuat dan pemrograman dapat berjalan, testing dapat dimulai. Testing difokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan kesalahan. Metode ini bisa juga disebut dengan classic life cycle. Metode ini membutuhkan pendekatan sistem dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak. Kelebihannya, metode ini masih lebih baik digunakan walaupun sudah tergolong kuno. Dapat pada pengguna pendekatan asal-asalan. Selain itu, metode ini juga masih masuk akal jika kebutuhan sudah diketahui dengan baik. Kekurangannya pada kenyataannya jarang mengikuti urutan sekuensial. Seperti pada teori interansi, sering terjadi penyebab masalah baru. Sulit bagi pelanggan untuk menentukan semua kebutuhan secara eksplisit. Pelanggan harus sabar karena pembuatan perangkat lunak akan dimulai dengan tahap desain. Mulai perbandingan pengembangan model database tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model RAD, model CMC, dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang semakin rendah. Cukup dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.